Sibuk menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan keadaan, sibuk menyalahkan lingkungan. Ini adalah cara berpikir yang salah, cara berpikir yang tidak produktif, dan inilah mental-mental orang-orang yang gagal menyalahkan orang lain. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Kembali Anda menyimak suara saya di YouTube ini, di Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana membuat hidup penuh dengan kesenangan. Di materi kali ini saya ingin lebih banyak mengulas, ingin lebih banyak menyadarkan Anda bahwa ketika seseorang itu sibuk menyalahkan orang lain, itu adalah sumber malapetaka di hidupnya. Kenapa saya ingin bahas ini? Karena hari ini tadi saya ada di Taman Safari Prigen di Hotel Baobab gitu ya. Dan tadi ketika sarapan gitu, saya melihat ada seorang anak yang dia bermain ayunan kemudian jatuh. Dia menangis, dibantu sama istri saya, kemudian datanglah orang tuanya lalu menyalahkan ayunannya, dipukul ayunannya. Nakal ayunannya ini, nakal ini ayunannya. Sudah nak, diem ya, ini nakal ayunannya. Saya sama istri saling berpandangan, kemudian ya tersenyum gitu ya. Ternyata banyak banget orang tua yang seperti ini, yang menyalahkan benda-benda lain di sekitarnya ketika anaknya jatuh, ketika anaknya menabrak meja, ketika anaknya jatuh dari tempat bermain. Yang salah adalah mainannya, yang salah adalah mejanya. Ini mungkin sudah menjadi kebiasaan gitu mungkin ya. Tapi ini salah teman-teman. Ini sesuatu yang membuat anak Anda menjadi merasa bahwa aku nggak salah, yang salah mejanya, yang salah yang naruh meja di situ, yang salah yang buat mainan. Kemudian ketika ada anak kecil sedang bermain kemudian nabrak meja, ceduar gitu ya, nangis anaknya, yang salah siapa? Yang naruh meja di situ. Anaknya nggak salah. Ini harus dirubah. Ketika ini dibiasakan sampai dewasa, maka akhirnya apa? Muncul sebuah konsep di hidup orang ini bahwa ketika saya mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mengalami sesuatu yang jelek, itu salahnya orang lain. Itu salahnya sekitar saya. Itu salahnya Tuhan. Tuhan yang sudah membuat ini terjadi. Tuhan yang sudah membuat semuanya menjadi susah. Ini salah besar. Sekali lagi, ini kesalahan besar. Kenapa? Karena semua peristiwa, semua kejadian yang menimpa Anda, yang menimpa manusia itu sudah tepat sesuai dengan request yang ada di pikirannya. Ini yang saya sadarkan di kelas AMC. Ketika banyak orang belajar AMC di kelas, mereka pun tersenyum dan mereka mengatakan bahwa saya yang salah ya. Ternyata selama ini saya salah berpikirnya. Saya salah baca buku, saya salah dengerin ceramah, saya salah nonton filmnya. Ini yang harus dimunculkan. Ketika sudah sadar salahnya, maka baru bisa berubah. Maka baru muncul bahwa harus ada yang diubah di diri saya. Harus ada yang saya ubah karena saya salah. Nah, mengakui salah ini tidak semua orang mau untuk menerima kesalahan. Orang lebih senang menyalahkan orang lain.
Karena dari kecil tadi yang salah mejanya, yang salah yang naruh mejanya. Saya ke kedua putri saya selalu membiasakan bahwa ketika dia jatuh, ketika dia pecahkan botol, ya sudah. Saya bilang hati-hati ya lain kali, gitu aja. Tidak perlu nyalakan botolnya, tidak perlu nyalakan mejanya. Bahkan ketika naik sepeda kemudian jatuh, ya saya bilang hati-hati, karena kalau jatuh sakit kan, hati-hati ya, pelan-pelan, sudah selesai. Bukan malah nyalahkan mejanya, nyalahkan yang buat jalannya. Harus diterima, harus disadari ini adalah hukum kerja di semesta ini. Ini adalah sunnatullah yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Program-program di kepala Anda, efek dari semua informasi yang pernah Anda baca, yang pernah Anda dengar, yang pernah Anda tonton, masuk dalam pikiran Anda dan menghasilkan kejadian demi kejadian di hidup Anda. Itu yang saya bawa gitu ya ke YouTube ini. Saya sadarkan ke banyak orang bahwa ayo berhenti nyalahkan orang lain, berhenti nyalahkan pasangan Anda, berhenti menyalahkan bahwa coba saya tidak ketemu orang ini tidak akan hilang, coba saya tidak ketemu orang ini tidak akan ketipu. Bukan itu. Anda yang salah, kita yang harus berubah. Kalau setiap manusia mau menyadari ini, damai hidup ini sebetulnya. Tidak akan ada orang yang membentak orang lain, tidak akan ada orang yang sibuk marah gitu ya. Ketika sudah mau marah, istighfar dulu, kemudian menyadari bahwa saya yang salah. Enak kan? Jadi tidak naik darah tingginya, tidak pusing ke kepala gitu ya, tidak sibuk membentak anaknya. Anaknya jelek nilainya, kamu tuh bodoh nak, kamu tuh ini. Tidak gitu caranya, bukan seperti itu. Anda orang tua evaluasi diri, semuanya dari Anda. Ketika Anda mengalami situasi bangkrut yang tidak nyaman di hidup Anda, di bisnis Anda, itu juga adalah efek dari program di kepala Anda. Banyak hal di kepala Anda yang sudah tertanam. Bahkan saya bilang banyak orang isi kepalanya itu sampah. Kenapa sampah? Karena banyak baca buku, banyak nonton video-video, banyak dengerin ceramah yang tanpa filter. Kenapa nggak difilter? Karena nggak tahu mana yang harus saya masukkan, mana yang harus saya baca. Tidak tahu. Akhirnya apa? Semuanya dimasukkan. Kalau Anda baca buku-buku saya, 10 Keajaiban Pikiran, itu isinya adalah teknik bagaimana mengenali pikiran Anda. Alfa telepati juga itu adalah teknik untuk mempengaruhi orang. Kemudian ada buku saya, Kitab Kunci Penarik Rezeki, adalah teknik untuk mengelola diri supaya rezekinya datang kepada Anda. Kemudian ada buku lagi, Kitab Satu-Satu Sugesti. Semuanya teknik, bukan bukan motivasi atau apapun. Sama dengan kelas AMC, bukan lompat-lompat, bukan teriak-teriak, bukan yes gitu, tidak. Kita belajar kesadaran yang sesungguhnya, belajar bagaimana mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. Kenapa? Karena itulah sumber dari setiap kejadian. Itulah penarik dari peristiwa yang Anda alami di hidup Anda. Jadi mau sibuk nyalahkan orang, mau tetap nyalahkan Tuhannya, jangan ya. Tuhan itu baik, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allahnya selalu memberikan apa yang Anda minta. Tinggal Anda memintanya benar atau salah. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa
di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.